Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Mista. Kenapa Mbak Mista? Sakit. Ada lagi? Yang lain jangan cuek ya. Nah, setelah minggu kemarin kita mempelajari struktur teks laporan hasil observasi, hari ini kita akan mempelajari paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Sebelum memulai, Ibu punya 2 contoh kalimat di layar. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat yang pertama yaitu ruangan itu beraroma khas kertas tua dengan deretan buku bersampul tebal yang tersusun rapi di rak kainnya. Kalimat kedua, perpustakaan adalah fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan koleksi bahan pustaka. Nah, dari 2 kalimat ini, apa perbedaan dari kedua kalimat yang di layar? Saya, Bu, untuk kalimat yang pertama itu melibatkan panca indera. Untuk kalimat yang kedua itu berupa informasi, Bu. Ya, baik, betul sekali untuk kalian. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari untuk itu kita akan mempelajari mengidentifikasi dan membedakan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Contohnya adalah sebaran teks laporan yang berjudul penumpang bis kota yang seperti di layar ini. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Untuk paragraf deskripsi saya paham? Ya, Ibu lanjut ya. Kemudian ada selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang mengatakan informasi, maksud, dan tujuan tertentu secara singkat, padat, dan akurat agar membaca memperoleh tambahan pengetahuan. Nah, untuk contohnya, Bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Carlos Theodor Gilman. Di beberapa daerah lain di Indonesia, Bendi dikenal dengan sebutan delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, Bendi dikenal sebagai sebutan dokar, andong, atau kahar, atau keretek. Di Nusa Tenggara Barat, Bendi dikenal dengan sebutan cidomo. Untuk membedakannya cukup mudah. Perbedaan paragraf deskripsi dan eksposisi. Untuk paragraf deskripsi berisi penggambaran objek secara visual atau melibatkan indrawi atau panca indera. Kata kuncinya adalah
digambarkan. Nah, untuk paragraf eksposisi berisi pemaparan data secara objektif dan faktual. Kata kuncinya berupa informasi atau menjelaskan. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Kelompoknya sama seperti minggu kemarin, di kelompok 1, 2, 3, 4. Baik. Ibu akan bagi LKTP-nya lebih dahulu. Perhatikan ya, Mbak Mola. Nah, kali ini diskusikan sebuah buku pintar yang menjelaskan paragraf deskripsi dan eksposisi beserta contoh-contohnya. Ambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan latihan di LKPD ini dengan memberikan tanda centang di tabel untuk menentukan jenisnya. Kemudian, potong bagian latihan yang sudah dikerjakan tersebut. Tempelkan potongan tersebut ke atas lembar karton di kertas sebaliknya. Kreasikan tata letaknya untuk membuat draft halaman buku pintar bersama kelompok. Bisa dimulai dari sekarang. Kerjakan dengan Sa Ibu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ya, silakan ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan yang pertama, ruangan itu beraroma khas kertas tua dengan deretan buku bersambung tebal yang tersusun rapi di rak kayunya. Itu masih di deskripsi. Terus perpustakaan adalah fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan koleksi pustaka termasuk eksposisi. Terus yang ketiga termasuk deskripsi, yang keempat eksposisi, dan yang terakhir deskripsi. Terus ini hasil karya buku pintarnya teman-teman. Wow. Bagus. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Betul sekali ya teman-teman. Tadi yang dijelaskan Mbak Dina sudah benar, dan tadi Ibu juga sudah melihat
berikut.